Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 39. Dan jangan lupa di subscribe ya. Ayo lanjut kita bahas. Suara samar guntur bergema di langit jauh. Sosok hitam tiba-tiba muncul ke permukaan, dua sosok manusia tampaknya mengalami pukulan serius. Tubuh mereka bergetar dan ekspresi mereka langsung menjadi putih. Seteguk darah segar berwarna merah cerah, tanpa sadar keluar dari mulut mereka. Kedua sosok manusia itu seperti burung dengan sayap patah, saat mereka jatuh lemah dari langit di depan tak terhitung banyaknya tatapan kaget di bawah. Bang! Kedua sosok manusia itu membawa angin kencang saat mereka jatuh ke kota. Akhirnya, mereka menabrak jalan yang keras seperti bola meriam. Segera, kekuatan liar dan kekerasan menyapu seperti air banjir. Lubang dalam yang sangat dalam, membuat garis retakan yang sangat besar dengan cepat menyebar dari tempat sosok-sosok itu mendarat. Akhirnya, itu membentuk garis retakan yang sangat mencolok yang mengarah ke lubang yang dalam di tengah kota. Debu melayang keluar dari lubang yang dalam sebelum akhirnya tertiup angin dan benar-benar tersebar. Dua sosok manusia yang menyedihkan di dalamnya, perlahan muncul di depan banyak tatapan di bangunan sekitarnya. Yundu dan Yunsa berbaring di lubang yang dalam seperti mayat. Pakaian mereka compang camping dan wajah mereka putih pucat. Jejak darah merah cerah menyebar dari dada mereka. Aura mereka yang awalnya kuat sangat lemah saat ini. Serangan hebat seperti petir oleh Xiao Yan sebelumnya, telah mengirim mereka ke dalam kondisi luka serius di mana bahkan kematian sudah dekat. Dua orang di lubang dalam mencoba yang terbaik untuk melebarkan mata mereka. Mata mereka menatap tajam, ke wajah acuh tak acuh dari pria muda berjubah hitam di langit, yang membawa penguasa berat di punggungnya. Mulut mereka bergerak sedikit, mereka sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun, rasa manis yang keluar dari tenggorokan mereka, menyebabkan mereka mengeluarkan darah segar dari mulut mereka, menenggelamkan kata-kata mereka. Darah segar mengalir dari sudut mulut mereka. Semangat dan kehidupan di mata lebar kedua orang itu berlalu dengan cepat. Sesaat kemudian, kedua mata mereka berangsur-angsur menjadi abu-abu dan aura lemah mereka benar-benar lenyap. Menyusul hilangnya aura kedua orang ini, dua elit Do Huang ini, yang memiliki posisi cukup tinggi dalam Mystic Cloud Sect, tidak diragukan lagi telah meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan, di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Banyak tatapan kaget saat mereka melihat lubang yang sangat dalam yang menempati seluruh jalan. Pada saat ini, pikiran hampir semua orang langsung menjadi tumpul. Orang-orang yang meninggal di depan mereka bukanlah Do Ling atau Do Huang apapun. Mereka malah dua elit Do Huang sejati. Seorang ahli tingkat ini pada dasarnya adalah eksistensi yang dipuja oleh kebanyakan orang. Tak terhitung banyaknya orang telah bekerja keras, lupa makan dan tidur saat mereka dilatih untuk menjadi eksistensi seperti itu namun, masih ada sedikit orang yang bisa menonjol di antara semua orang ini dan mencapai kelas ini. Dalam pengertian banyak orang, seorang ahli yang mampu mencapai tahap ini tidak diragukan lagi, adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memanggil angin dan hujan. Hari ini, bagaimanapun, para ahli yang tak tertandingi ini, yang memiliki kemampuan untuk memanggil angin dan hujan di mata mereka, dikalahkan dengan cara yang sangat menyedihkan oleh tangan pemuda yang baru berusia sekitar 20 tahun ini. Realitas yang agak kejam ini, benar-benar mematahkan pemikiran bahwa seorang elit Do Huang tidak terlihat di hati banyak orang. Hanya pada saat inilah beberapa orang mengerti, bahwa bukan tidak mungkin seorang elit Do Huang dibunuh oleh orang lain. Tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, pemuda yang mengepakkan sayap api hijau gioknya yang indah di langit, yang disebut Xiao Yan, akan selamanya terpatri di benak semua orang. Ini akan menjadi kasus bahkan ketika beberapa orang secara bertahap melupakan nama dua elit Do Huang yang dikalahkan hari ini. Selain itu, mulai hari ini, nama ini, yang telah diam di dalam kekaisaran Majia selama 3 tahun, akan sekali lagi meletus dengan kecerahan, yang bahkan lebih menyilaukan dan bersinar dari sebelumnya. Selain itu, cahaya ini akan menjadi sesuatu yang tidak dapat diblokir oleh siapapun. Jia Xingtian, yang meletakkan tangannya di belakangnya di menara tinggi di kota kekaisaran, juga menghela nafas panjang saat aura Yundu dan Yunsa menghilang. Dia menyipitkan matanya dan menatap pemuda berjubah hitam, yang tergantung di langit yang jauh. Lama kemudian dia dengan lembut dan perlahan berkata, anak kecil ini benar-benar bukan lagi pemuda sentimental di masa lalu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, setidaknya ada 4 Do Huang dan 2 Do Huang yang dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Taktik tanpa ampun dan kejam semacam ini, adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan rubah tua yang licik seperti Jia Xingtian diam-diam menghirup udara dingin. Dia berangsur-angsur mengerti dalam hatinya bahwa Xiao Yan saat ini,
kemungkinan adalah seseorang yang lebih sulit dihadapi dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Misty Cloud Sect telah menghancurkan klan Xiao, dan Xiao Yan telah membunuh banyak sesepuh dan murid dari Misty Cloud Sect. Jika seseorang berpikir seperti ini, tidak ada sedikit pun kemungkinan mereka untuk berdamai. Sepertinya Kekaisaran Magia akan menjadi lebih kacau di masa depan. Jia Xingtian mengerutkan alisnya dan segera menghela nafas. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan membawa begitu banyak ahli bersamanya saat dia kembali. Dari penampilan barisan besar yang muncul sebelumnya, sepertinya itu tidak lebih lemah dari Misty Cloud Sect. Awalnya, Kekaisaran Magia berada dalam situasi di mana ada satu harimau dan banyak serigala. Harimau itu secara alami adalah sekte Misty Cloud yang sangat kuat, sementara banyak serigala adalah 3 klan besar dan beberapa faksi yang agak lebih kuat. Dengan kembalinya Xiao Yan, ada harimau pendendam tambahan dengan keganasan yang tidak kalah dengan Misty Cloud Sect di daerah ini. Seperti kata pepatah, gunung tidak bisa menampung 2 harimau. Apalagi Xiao Yan dan Misty Cloud Sect sudah memiliki perseteruan darah yang sangat dalam. Oleh karena itu, tidak mungkin keduanya hidup berdampingan. Akan ada satu kelompok di antara keduanya yang benar-benar tersingkir sebelum yang lain beristirahat. Terlepas dari pihak mana yang dihancurkan, Kekaisaran Jiama ini akan turun ke dalam kekacauan berdarah, yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Dari kelihatannya, aku perlu melakukan kontak dengan klan Nalan, klan Mu, dan asosiasi alkemis. Karena Xiao Yan telah kembali, tidak akan lama sebelum pertempuran yang menentukan dengan Misty Cloud Sect. Jika seseorang berdiri di sisi yang salah dalam pertempuran ini, kemungkinan akan ada masalah. Jia Xingtian tertawa getir dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Tatapannya sekali lagi menatap pria muda berjubah hitam di langit yang jauh. Baru setelah itu dia berbalik dan perlahan-lahan menuruni menara tinggi. Kilangnya 2 aura Do Huangs dari Yundu dan Yunsa, juga menimbulkan keributan yang cukup besar di beberapa tempat lain. Seorang ahli tingkat seperti itu dianggap keberadaan teratas bahkan ketika ditempatkan di dalam 3 klan besar. Selain itu, klan Nalan dan klan Mu bahkan tidak memiliki satupun elit Do Huang. Oleh karena itu, hati batin mereka sangat terkejut dan ketakutan, ketika mereka melihat 2 elit Do Huang jatuh ke tangan pemuda berjubah hitam di langit yang jauh dengan mata mereka sendiri. Setelah mereka terkejut, mereka mulai sedikit ragu seperti Jia Xingtian. Dengan situasi saat ini, Xiao Yan pasti akan bergabung dengan klan primer. Jika dia benar-benar mengalahkan Misty Cloud Sekte, manfaat yang diperoleh klan primer kemungkinan akan memungkinkannya untuk sepenuhnya melepaskan 2 klan lainnya. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka perlu mulai memikirkan keuntungan dan kerugian yang terlibat apakah mereka mau atau terpaksa. Situasi saat ini benar-benar salah satu di mana angin tidak akan berhenti bertiup, bahkan jika pohon ingin diam. Kemungkinan besar faksi besar lainnya di dalam kekaisaran akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari keterlibatan dalam tabrakan sengit antara Xiao Yan dan Misty Cloud Sect. Oleh karena itu, yang perlu mereka pertimbangkan sekarang adalah di pihak mana mereka akan berdiri. Xiao Yan, yang berada di langit, secara alami tidak menyadari dampak seperti apa yang dia bawa ke faksi-faksi di ibu kota, setelah membunuh semua sesepuh dari Misty Cloud Sect. Semua yang dia tahu sekarang adalah bahwa setiap orang dari Misty Cloud Sect adalah seseorang yang bisa dia bunuh. Saat ini, dia bukan lagi pemuda yang baru saja keluar untuk berlatih. Darah segar dari cukup banyak orang telah mewarnai tangannya selama beberapa tahun ini. Membunuh orang tidak lagi membuatnya merasa tidak pasti. Apalagi orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak punya hak untuk dikasihani di matanya. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu kota besar di bawah. Dia langsung berhenti sejenak di beberapa tempat. Orang-orang di tempat-tempat ini tanpa sadar merasakan jantung mereka berdebar kencang, ketika mereka menemukan bahwa tatapannya sedang memandang. Setelah itu, mereka secara tidak wajar mengalihkan pandangan mereka. Tempat-tempat yang dapat menyebabkan tatapan Xiao Yan berhenti secara alami adalah Istana Kekaisaran, Asosiasi Alkemis, Klan Mu, dan Klan Nalan. Xiao Yan menarik pandangannya dan melambaikan tangannya pada Lin Yan, dan yang lainnya tidak jauh dari situ. Dia segera membalikkan tubuhnya dan melihat ke arah Hai Bodong, yang fokus pada 2 mayat di lubang yang dalam di bawah. Dia tersenyum dan berkata, "Hai, maafkan aku. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak merebut lawanmu beberapa saat yang lalu." Hai Bodong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Namun, ada ketakutan yang tersisa di hatinya. Bahkan dia hanya bisa samar-samar melihat cahaya berwarna perak berkedip saat Xiao Yan menyerang sebelumnya. Setelah itu, dia melihat mereka berdua memberikan lebih dari 10 pertukaran dalam sepersekian detik. Sesaat kemudian, 2 elit Do Huangs melompat-lompat dengan cara yang hidup sebelumnya, jatuh dengan luka serius.
Kecepatan itu bahkan menyebabkan jantungnya terasa dingin. Dia mengerti bahwa jika dia adalah lawan Xiaoyan, kemungkinan daya tahannya tidak akan lebih baik dari kedua orang ini. Hai tua, 3 tahun ini terima kasih banyak. Xiaoyan mengepakkan sayap apinya dan berhenti di depan Hai Bodong. Dia melihat wajah tua tersenyum yang terakhir sebelum berbisik. Hehe, dasar anak kecil. Kamu telah menjadi sedikit culas setelah pergi selama 3 tahun. Hai tua menggelengkan kepalanya, tertawa, dan memarahinya. Xiaoyan juga tersenyum lembut saat melihat wajah Old Hai yang tersenyum. Cincin penyimpanan laut yang tenang di jarinya berkedip, dan botol giok transparan menyala dan muncul. Ada pil obat bulat berwarna ungu tua di dalam botol giok yang memancarkan kilau yang memikat. Old Hai terkejut saat melihat pil obat ini. Hai tua, ini adalah hadiah yang dijanjikan aku kecil padamu saat itu. Itu akan memungkinkanmu untuk memulihkan kekuatan puncakmu saat itu. Hehe, bagaimanapun, maafkan aku. Xiaoyan telah berhutang pil obat ini selama 3 tahun, 3 tahun bisa lama atau pendek. Sosok yang tergantung di langit tiba-tiba menegang. Itu lama kemudian sebelum ekspresi bersemangat dengan cepat menyebar di wajah Hai Bodong. Tangannya gemetar saat menerima botol giok dan menghirup udara dalam-dalam. Ada sedikit kelembapan di mata tua itu saat dia berbicara dengan suara serak. Saya juga telah menunggu 3 tahun untuk hari ini, untuk berpikir bahwa anak kecil itu masih mengingat kesepakatan kita. Ketika Yundu dan Yunsa dikalahkan, serangan besar untuk memusnahkan klan primer ini perlahan berakhir, dengan situasi yang tidak diharapkan siapapun di bawah fokus mata banyak orang di ibu kota. Dalam pertarungan ini, Misty Cloud Sekte, yang datang menyerang dengan cara yang mengancam, akhirnya menderita pukulan liar. Tidak hanya 9 ahli yang benar-benar dikalahkan, tetapi lebih dari setengah dari murid biasa terbunuh atau terluka. Mereka yang masih hidup segera dikurung di penjara ibu kota. Oleh karena itu, seseorang bisa begitu saja mengatakan bahwa Misty Cloud Sekte tidak hanya kehilangan serangan ini, tetapi juga telah kalah dengan menyedihkan. Hanya ketika militer dari ibu kota mulai membersihkan jalan-jalan, yang mengalami kerusakan cukup parah, para pengamat yang mengelilingi klan primer mulai berpencar dengan sisa keterkejutan di hati mereka, dan perasaan bahwa mereka belum cukup mengawasi. Bisa dibayangkan dalam beberapa hari, peristiwa yang telah terjadi di ibu kota, kemungkinan akan tampak seperti telah menumbuhkan sayap, karena dengan cepat menyebar ke setiap sudut ibu kota. Beberapa kerajaan tetangga bahkan mungkin menerima berita yang mengejutkan ini. Wajah-wajah anggota klan primer yang awalnya agak putus asa, juga telah mengeluarkan batu-batu berat di dalam hati mereka, setelah akhir dari pertempuran besar ini. Akhirnya, mereka mulai membersihkan rumah yang berantakan di bawah komando Ya Fei dan beberapa lainnya. Xiaoyan memimpin Lin Yan dan yang lainnya, saat mereka mendarat di manor di depan banyak tatapan hormat di bawah. Xiaoyan tersenyum pada Xiao Ding yang duduk di kursi roda sebelum segera berbalik dan berkata, "Kakak kedua, mengapa kamu tidak datang untuk melihat kakak?" Hihihihi, Xiao Li tersenyum dan melangkah keluar dari belakang Xiaoyan setelah mendengar ini. Sayap doki di punggungnya perlahan menghilang saat dia tersenyum dan bertanya pada Xiao Ding, "Kakak, kamu baik-baik saja?" Xiao Ding tersenyum tipis, saat melihat wajah Xiao Li yang bahkan lebih kurus, lebih gelap dan lebih dingin dari 2 tahun lalu. Baru setelah itu dengan lembut dia menjawab, "Sudah berat bagi kamu beberapa tahun ini untungnya, kamu telah mengingat kata-kata saya, dan tidak membiarkan masalah terjadi pada saudara ketiga. Jika tidak, Anda tidak harus kembali dan mencari saya." Xiao Li mengusap kepalanya karena sedikit teguran dalam kata-kata Xiao Ding. Namun, dia tidak menunjukkan ketidaksenangan atau perlawanan sedikit pun. "Kakak, kakimu." Tatapan Xiao Li juga berhenti di kursi roda tempat Xiao Ding duduk. Ekspresinya tiba-tiba tenggelam saat dia bertanya dengan cemas. "Aku baik-baik saja." Xiao Ding secara acak melambaikan tangannya. Namun, dia berbicara dengan Xiao Li dengan terkejut, "Sebaliknya, kamu anak kecil. Mengapa Anda mencapai kelas Do Wang setelah tidak bertemu Anda hanya selama 2 tahun?" Xiao Li kaget saat mendengar ini. Dia segera berbicara dengan tergesa-gesa, hihi, ini tentu saja berkat saudara ketiga. Jika tidak, dengan bakat saya, bahkan jika saya berlatih dengan sekuat tenaga, saya paling-paling hanya akan menjadi Dowling sekarang." Tangan Xiao Li ada di belakangnya memberi Xiao Yan isyarat tangan saat dia berbicara. Xiao Yan terdiam di dalam hatinya saat dia melirik isyarat tangan Xiao Li. Kakak kedua menolak untuk mengungkapkan masalah dia menggunakan sisa hidupnya dengan imbalan kekuatan, karena dia takut kakak laki-laki itu akan khawatir. Namun, seseorang mungkin dapat merahasiakan hal seperti itu untuk waktu yang singkat, tetapi tidak selamanya. Menurut cerukan Life Devouring Pills tentang hidupnya, kemungkinan saudara kedua paling banyak memiliki setengah tahun lagi untuk hidup.
Sepertinya aku harus memikirkan metode untuk menghilangkan masalah life devouring pill saudara kedua. Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia mengangkat kepalanya, dan mengarahkan pandangannya ke arah Xiao Ding sebelum tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia menurunkan tubuhnya dan menunjuk ke paha Xiao Ding. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu diracuni? Ya, saya terkena panah dingin yang ditutupi dengan racun, ketika saya melarikan diri saat itu. Saya telah menunda mengeluarkan racun selama beberapa tahun ini, yang akhirnya menyebabkan saya kehilangan perasaan kedua kaki saya. Namun, saya sudah terbiasa. Setidaknya, itu memungkinkan saya untuk diam-diam memikirkan berbagai hal dan berlatih. Xiao Ding tersenyum. Dia tidak tampak terlalu tertekan karena kedua kakinya yang lumpuh. Masih ada beberapa cara untuk mengeluarkan racun jika hanya diracuni. Namun, terlalu banyak waktu telah berlalu dan kami hanya dapat melakukannya dengan lambat. Xiao Yan tersenyum dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Hehe, meski kita ingin mengejar satu sama lain, kita tidak perlu melakukan ini di pintu depan, kan? Pergi, ayo masuk dan bicara. Meskipun klan primer sekarang benar-benar berantakan, klan itu masih bisa menyediakan tempat yang bersih. Hai Bodong di samping membuka mulutnya dan tertawa, ketika dia melihat 3 orang yang sedang bercakap-cakap bahagia dari samping. Semua orang tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Mereka segera mengikuti Hai Bodong dan menyerbu ke aula. Semua orang menyerbu ke aula sebelum berpisah dan pindah ke tempat duduk mereka. Lin Yan, Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya secara acak duduk di samping Xiao Yan, sementara para ahli dari Xiao Get, seperti Bi Qiao dan yang lainnya ragu-ragu sejenak, sebelum berdiri tepat di belakang Xiao Yan seperti pilar kayu. Meskipun orang-orang ini termasuk dalam kategori individu sombong yang sulit dijinakkan, mereka merasa hormat dan takut terhadap Xiao Yan. Hati mereka benar-benar memandang dia sebagai pemimpin mereka. Hai Bodong menyerap semua tindakan kelompok itu ke matanya. Hatinya juga samar-samar menebak beberapa hal. Ada juga cukup banyak anggota inti dalam klan primer di aula. Namun, pada saat ini, orang-orang yang telah menyuarakan beberapa kritik tentang bagaimana Xiao Ding dan klan Xiao, telah membawa banyak masalah kepada mereka memasang ekspresi hormat. Sesekali, mereka juga memberikan senyuman sopan saat berbincang dengan Xiao Ding. Setelah adegan sebelumnya, mereka sudah mengerti bahwa mulai hari ini, klan Xiao, yang hanya bisa bertahan di nafas terakhirnya di bawah perlindungan klan primer, akan melompat menjadi salah satu faksi terkuat di dalam kekaisaran Jiama. Bahkan klan primer mereka tidak akan bisa menyusul mereka. Senyum di wajah Xiao Ding sama acuh tak acuh seperti sebelumnya, dalam menghadapi perubahan di wajah orang-orang ini. Dia tidak mengungkapkan kejutan apapun pada adegan ini. Dia sudah lama tahu, bahwa selama dia bisa bertahan sampai hari Xiao Yan kembali ke kekaisaran Jiama, klan Xiao pasti akan makmur sekali lagi. Hai Bodong membubarkan beberapa pelayan wanita setelah menetap di semua tamu. Saat itulah dia menoleh dan menyuarakan pikirannya kepada Xiao Yan, aku takut kamu berencana untuk bertarung sampai mati dengan Misty Cloud Sect setelah kembali, kan? Apakah Old Hai berpikir bahwa ada kemungkinan bahwa klan Xiao dan Misty Cloud Sect dapat hidup berdampingan di kekaisaran Jiama? Xiao Yan tertawa kecil. Karena ini masalahnya, saya mungkin harus memberitahu Anda tentang kekuatan Misty Cloud Sekte saat ini. Ekspresi Hai Bodong secara bertahap menjadi serius saat dia perlahan berbicara. Perkembangan Misty Cloud Sekte selama 3 tahun ini telah jauh melebihi harapan Anda. Anda harus tahu bahwa 3 tahun lalu, seluruh Misty Cloud Sekte, kecuali Yun San, hanya memiliki Yun Yun sebagai Do Huang elit. Sekarang, bagaimanapun, bahkan dengan Yun Du dan Yun Sa terbunuh di tangan Anda, kemungkinan Misty Cloud Sekte masih memiliki tidak kurang dari 3 Do Huang di dalamnya. Seharusnya juga ada ahli Do Huang. Mereka seharusnya menggunakan metode untuk meningkatkan kekuatan mereka secara paksa. Jika tidak, mustahil bagi mereka untuk mencapai kemajuan seperti itu. Xiao Yan memegang cangkir tehnya dan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, selain itu, Doki dari Yundi dan Yun Sa sebelumnya cukup dangkal dan lemah, meskipun mereka memiliki aura elit Do Huang. Jelas, mereka telah mengkonsumsi semacam pil obat atau menggunakan semacam teknik rahasia, karenanya, kekuatan Misty Cloud Sect mungkin lebih kuat daripada 3 tahun lalu, tetapi bukan tidak mungkin untuk mengalahkan mereka. Hai Bodong juga kaget saat mendengar ini. Tampaknya bahkan dia merasa sangat terkejut, bahwa Xiao Yan benar-benar dapat dengan jelas mengidentifikasi beberapa kekurangan dari Misty Cloud Sect dalam waktu yang singkat. Ya Fei Jie telah membangun jaringan informasi yang besar selama beberapa tahun ini. Dengan bantuannya, saya telah menemukan bahwa tampaknya
ada jejak dari beberapa faksi misterius lainnya di dalam Misty Cloud Sect. Mungkin, ini seharusnya ada hubungannya dengan Misty Cloud Sect yang saat ini memiliki begitu banyak ahli. Hai Bodong mengerutkan kening dan perlahan berbicara. Xiao Yan dengan lembut mengangkat alisnya. Faksi misterius itu pasti adalah Hall of Souls. Jika tidak, dengan kekuatan Yun San, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk membiarkan kekuatan sesepuh Misty Cloud Sekte melonjak begitu pesat. Saat ini, kekuatan Misty Cloud Sekte tersebar di sebagian besar Kekaisaran Jiama. Kemungkinan akan sulit jika Anda ingin mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda bahwa akan lebih baik untuk menarik dua klan besar yang tersisa, Asosiasi Alkemis, dan Keluarga Kekaisaran ke sisi Anda. Tindakan Misty Cloud Sekte beberapa tahun ini telah menyebabkan mereka sangat tidak puas. Namun karena kekuatan Yun San, kebanyakan dari mereka hanya berani marah dan tidak berani bersuara. Kembalinya Anda kali ini juga merupakan hal yang baik bagi mereka. Bagaimanapun, akan ada beberapa peluang kemenangan jika Anda terlibat langsung dalam pertempuran dengan Yun San. Hai Bodong merenung sejenak sebelum mengutarakan pikirannya. Mereka sebenarnya juga memiliki keberanian untuk memiliki pemikiran lain tentang Misty Cloud Sect. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi ejekan saat dia tertawa. Kamu masih menyimpan dendam atas hal-hal yang terjadi saat itu, tapi kamu tidak bisa menyalahkan mereka. Misty Cloud Sect benar-benar terlalu kuat. Mereka perlu memikirkan anggota klan mereka. Hai Bodong menggelengkan kepalanya dan berbicara tanpa daya. Meskipun kamu telah membawa cukup banyak ahli kembali ke Kekaisaran Magia kali ini, aku akan mengatakan beberapa kata yang tidak menyenangkan. Dengan hanya mengandalkan kekuatan mereka, itu masih jauh lebih lemah daripada Misty Cloud Sect. Selain itu, Misty Cloud Sekte juga memiliki Yun San yang sangat menakutkan. Orang tua yang tidak akan mati itu jauh lebih kuat dari dia 3 tahun lalu. Jika hanya kamu sendiri, Hai Bodong berbicara dengan cara yang serius. Mengingat penglihatannya, dia secara alami dapat melihat kekuatan Lin Yan dan yang lainnya saat ini di aula. 10 lebih ahli Do Wangs. Ini tidak dianggap sebagai barisan besar melawan Misty Cloud Sect. Xiao Yan hanya tersenyum saat dia melihat ekspresi serius Hai Tua. Dia dengan lembut berkata, saya secara alami tahu bahwa tidak mungkin untuk membalikkan Misty Cloud Sect hanya dengan mengandalkan pelembab. Xiao Yan tiba-tiba bertepuk tangan setelah mengatakan ini. Tepuk itu bergema di seberang aula sebelum ditransmisikan keluar oleh seutas benang Doki. Tidak lama setelah tepukan Xiao Yan terdengar, suara angin kencang tiba-tiba muncul. Sesaat kemudian, 3 sosok tiba-tiba bergegas dari luar gedung. Akhirnya mereka mendarat di aula. Orang-orang yang muncul secara mengejutkan adalah Old Yinggu, Su Mei, dan Tai Wu, 3 elit Do Huang. Hihi, Kepala Xiao, kami tidak menarik perhatian siapapun saat kami memasuki kota kali ini. Yinggu tua itu menyapu pandangannya ke aula dan tersenyum, saat dia berbicara dengan Xiao Yan ketika ketiga orang itu muncul. Aku telah merepotkan kalian bertiga. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menoleh ke Hai Bodong dan berkata, Hai tua, sekarang, jumlah Do Huang di tangan saya tidak lebih rendah dari Sekte Misty Cloud. Apa yang perlu ditakuti? Hai Bodong mengungkapkan wajah tercengang, saat dia melihat 3 orang yang muncul di aula. Syok berangsur-angsur memenuhi hatinya. Dia menyadari bahwa kekuatan ketiga orang ini semuanya mirip dengannya. Orang tua dengan wajah bayangan gelap itu bahkan sedikit lebih kuat darinya. Kamu tidak disangka kamu masih menyembunyikan sesuatu. Betapa tidak terduga, Hai Bodong akhirnya pulih dari keterkejutannya beberapa saat kemudian. Dia menamparkan bibirnya dan memuji. Xiao Yan tersenyum. Dia memegang cangkir teh dengan tangannya dan dengan lembut berkata, adapun Yun San, serahkan dia untuk. Ruang di aula tiba-tiba bergoyang sebelum hukumannya selesai. Segera, sosok tinggi dan pendek dengan aneh muncul. Orang dengan sosok tinggi mengenakan gaun merah. Wajah cantiknya yang mempesona dipenuhi dengan daya pikat yang tidak biasa. Namun, itu dingin dan sedingin es, menyebabkan seseorang menjadi takut untuk melihatnya secara langsung. Di sampingnya ada seorang gadis kecil dengan pakaian putih. Mata besarnya yang seperti permata hitam pekat berputar-putar, mengamati sekelilingnya dengan penasaran. 2 orang yang tiba-tiba muncul menyebabkan Xiao Yan terkejut. Tatapannya segera melihat bahwa tangan kecil gadis kecil itu memegang kotak giok yang sangat indah. Ada aroma obat samar yang dipancarkan dari dalamnya. Sudut mulut Xiao Yan segera bergerak saat melihat adegan ini. Wajahnya sekali lagi menjadi hijau. Jelas, kedua orang ini pergi keluar untuk mencuri bahan obat tanpa memberitahu dia lagi. Ketika Hai Bodong, yang duduk di kursi pemimpin,
Melihat wajah Xiao Yan yang berangsur-angsur hijau, teror dan ketakutan juga melonjak di wajahnya sendiri. Cara itu seolah-olah dia telah melihat hantu. Ratu Medusa. Tubuh Hai Bodong sedikit gemetar. Sesaat kemudian, sebuah suara yang memiliki ketakutan dalam seratnya akhirnya keluar dari tenggorokan Hai Bodong. Grok, sulit membayangkan betapa terkejutnya Hai Bodong ketika wajah yang akrab itu sekali lagi muncul di depannya. Itu menyebabkan elit Do Huang ini, yang bahkan tidak akan merasakan ketakutan seperti itu ketika berhadapan dengan Yun San, bergetar ketika dia berbicara. Dia tidak menyangka bahwa setelah 3 tahun, wanita menakutkan yang sangat dia takuti ini sebenarnya masih mengikuti di samping Xiao Yan. Xiao Yan tidak menemukan ketakutan di wajah Hai Bodong. Dia berdiri dengan marah dan dengan cepat berjalan ke sisi Medusa. Dia menarik Ziyan dan dengan cepat menyita kotak giok itu. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya, dan berbicara dengan suara yang dalam ke wajah Ziyan yang memiliki senyum canggung, kamu harus menghindari membuat masalah dengannya di masa depan. Jika tidak, saya akan segera mengirim Anda kembali. Ziyan buru-buru menutup mulutnya saat mendengar ancaman Xiao Yan. Setelah itu, dia buru-buru meraih lengan baju bekas, menunjukkan bahwa dia pasti akan berdiri di sisi Xiao Yan. Medusa di samping juga agak tidak berdaya, saat melihat Ziyan menyerah begitu cepat di sampingnya. Sepasang matanya yang mempesona melesat sejenak, di bawah fokus mata Xiao Yan yang dipenuhi amarah. Sesaat kemudian, dia sepertinya menjelaskan, ini barusan, saya melihat bahwa pertempuran di tempat ini sangat panas. Oleh karena itu, Ziyan dan saya pergi melihat-lihat dan tanpa sengaja mendapatkan sedikit sesuatu. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera memutar matanya dengan ganas. Benda ini benar-benar dicuri dari klan primer. Meskipun Xiao Yan merasakan amarah di perutnya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, saat dia melihat wajah Medusa yang tampak seolah situasinya sangat buruk, sehingga tidak ada perbedaan dalam membuatnya lebih buruk. Dia menoleh ke arah Hai Bodong di kursi pemimpin dan berkata, maaf, Hai yang tua. Kedua pembuat onar ini benar-benar menaruh perhatian mereka pada klan primer. Xiao Yan mengeluarkan kotak giok itu dari cincin penyimpanannya saat dia berbicara. Setelah itu, dia mengembalikan kotak itu. Mulut Ratu Medusa bergerak sedikit ke samping ketika dia melihat ini, terlihat seolah dia sangat tidak ingin berpisah dengannya. Namun, ketika dia melihat Xiao Yan mengabaikannya, dia hanya bisa tanpa daya mengangkat kepalanya. Sepasang mata sipit yang sangat indah, panjang, dan menyihir menatap Hai Bodong di kursi pemimpin, yang menatapnya dengan ekspresi tertegun. Kilatan berbahaya melintas di matanya. Hai Bodong dengan cepat pulih setelah bertemu dengan mata Medusa. Dia merasakan perasaan berbahaya yang agak sedingin es dan tubuhnya menggigil. Dia buru-buru berdiri dan berbicara dengan Xiao Yan, tidak perlu. Tidak perlu, kami akan memberikannya karena dia menyukainya. Bagaimanapun, hal-hal ini adalah hal-hal yang ingin dilelang oleh klan primer kita. Perlakukan itu seperti melakukan kebaikan. Xiao Yan hanya bisa memberikan senyuman malu, saat melihat Hai Bodong melakukan yang terbaik untuk menghindari mengambilnya kembali. Setelah itu, dia tanpa daya menyimpan kotak giok itu, berbalik dan dengan kejam melirik Medusa, yang diam-diam menghela nafas lega sebelum menarik Ziyan kembali ke kursinya. Batuk, seseorang, bawakan kursi. Hai Bodong dengan cepat menginstruksikan saat dia melihat Medusa sedang berdiri di aula. Xiao Yan mungkin berani meninggalkan wanita menakutkan ini tergantung di sana, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Ekspresi sedingin es Medusa dengan tenang menjadi sedikit lebih hangat, atas keramahan Hai Bodong. Baru setelah itu dia merasa bahwa lelaki tua ini, yang telah dia segel selama bertahun-tahun, sedikit menyenangkan untuk dilihat. Setelah menyelesaikan tempat duduk Medusa, Oud Yinggu, dan yang lainnya, Hai Bodong akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dan tertawa getir, kamu benar-benar memiliki kartu truf seperti itu. Dengan bantuannya, tidak perlu takut pada Yun San. Mendengar ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, sangat sulit untuk mengundang dewa besar ini untuk pindah, oleh karena itu, kamu tidak boleh menaruh terlalu banyak harapan padanya. Saya pribadi akan menangani Yun San, ketika kita benar-benar bertarung dengan Mystic Cloud saat itu. Dia tergantung pada suasana hatinya, dia mungkin akan senang menonton di sampingnya. Medusa dengan elegan duduk di kursi. Tangannya yang lembut memegang cangkir teh saat dia menyesapnya perlahan. Dia tampaknya belum mendengar kata-kata Xiao Yan. Sikapnya yang acuh tak acuh menyebabkan Hai Bodong tersenyum pahit. Apa hubungan antara kedua orang ini? Dari sikap yang diberikan Xiao Yan sebelumnya, sepertinya keduanya memiliki hubungan yang cukup baik. Jika tidak,
Siapa yang berani berbicara dengan Ratu Medusa dengan cara seperti itu, mengingat karakternya? Orang itu pasti sudah lama diretas menjadi beberapa bagian. Keganasan dan kekejaman Medusa adalah sesuatu yang telah dirasakan oleh Hai Bodong secara pribadi terlebih lagi. Kata-kata yang baru saja diucapkan Xiao Yan memiliki perasaan mengejek yang dingin kepada mereka. Hal ini menyebabkan Hai Bodong merasa agak bingung. Kamu akan berurusan dengan Yun San. Bukankah risikonya terlalu besar? Sesaat kemudian, Hai Bodong, yang pikirannya tidak membuahkan hasil, hanya bisa menyerah menebak hubungan antara keduanya saat dia menyuarakan pendapatnya. Meskipun kekuatan Xiao Yan saat ini melonjak, kemungkinan dia mengalahkan Yun San sangat rendah. Mengapa kita tidak melakukan ini? Kami akan mencoba yang terbaik untuk melakukan kontak dengan dua klan besar yang tersisa, Asosiasi Alkemis, dan keluarga kekaisaran selama beberapa hari ini. Jika kami dapat bergandengan tangan dengan mereka, peluang kemenangan kami mungkin meningkat pesat. Bagaimanapun, Fama di Asosiasi Alkemis, dan Iblis Tua dari keluarga kekaisaran semuanya ahli dari kelas Do Huang. Yang terakhir ini telah maju ke puncak kelas selama bertahun-tahun. Selain itu, sekarang saya memiliki pil pemulihan roh ungu yang telah Anda perbaiki untuk saya juga harus dapat pulih ke puncak saya setelah beberapa hari. Pada saat itu, kita seharusnya memiliki peluang yang cukup besar untuk berhasil mengalahkan Yun San, jika kita berdua harus bergandengan tangan. Hai Bodong menyarankan, terserah Anda. Xiao Yan tidak berkomitmen sehubungan dengan saran ini. Setan tua dari keluarga kekaisaran dan Fama memang memiliki kekuatan. Namun, kekuatan bertarung yang bisa diberikan klan Nalan dan klan Mu pada dasarnya dapat diabaikan. Seorang ahli dari kelas Do Wang tidak lagi banyak berguna dalam pertempuran semacam ini. Hai Bodong tanpa daya menggelengkan kepalanya, saat melihat sikap Xiao Yan yang acuh tak acuh. Dia tiba-tiba bertanya, situasi seperti apa yang ingin Anda hadapi ketika Anda pergi ke Misty Cloud Sect kali ini? Saya tidak akan beristirahat kecuali salah satu dari kami meninggal. Saya ingin Misty Cloud Sekte benar-benar lenyap dari kekaisaran magia. Xiao Yan mengangkat kelopak matanya dan berbicara dengan lemah. Kekuatan Misty Cloud Sekte saat ini mencakup setengah dari kekaisaran. Jika Anda ingin menghilangkannya dari akar, Anda harus menghapus semuanya. Dengan hanya mengandalkan diri sendiri, Anda mungkin bisa membunuh semua ahli di Misty Cloud Sect. Namun, sangat sulit bagi Anda untuk menghilangkan anggota yang tersisa. Ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh kekuatan keluarga kekaisaran. Hai Bodong mencoba meyakinkan Xiao Yan untuk mengesampingkan prasangka terhadap faksi lain di masa lalu. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit saat mendengar ini. Poin yang dibuat Hai Bodong memang benar. Kakak ketiga, Hai Tua benar. Ini jauh dari cukup untuk benar-benar menghilangkan Misty Cloud Sect dengan hanya mengandalkan orang-orang Anda. Masalah ini adalah hal yang paling sesuai untuk keluarga kekaisaran. Xiao Ding merenung sejenak sebelum akhirnya perlahan membuka mulutnya untuk berbicara. Xiao Yan berpikir sejenak setelah mendengar Xiao Ding membuka mulutnya dan tidak terus melawan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, karena itu masalahnya, aku akan merepotkan Hai Tua untuk membantuku melakukan kontak dengan mereka. Yang terbaik adalah menyelesaikan semua masalah ini sebelum pertarungan dengan Misty Cloud Sect dimulai. Saya telah melihat cukup banyak fitnah beberapa tahun ini. Kamu anak kecil. Hai Bodong hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, ketika dia mendengar pikiran Xiao Yan agak konspirasi. Namun, beruntung orang ini setuju untuk berdiskusi dengan faksi lain. Dari ketakutan samar yang biasanya dimiliki faksi-faksi ini untuk Misty Cloud Sect, kedua belah pihak kemungkinan akan memiliki kesamaan untuk bekerja sama. Masih ada satu masalah lagi. Apa itu? Xiao Yan terkejut saat dia bertanya. Kita mungkin harus menyelesaikan dengan satu orang, jika kita ingin melenyapkan Misty Cloud Sect. Hai Bodong berbicara dengan ekspresi serius. Siapa? Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia berbicara. Pil King Gu He. Xiao Yan juga tercengang saat mendengar nama ini. Dia perlahan menggumamkannya di bawah mulutnya, saat dia mengingat orang itu, yang sudah menjadi alkemis top yang terkenal di seluruh kekaisaran Jiama 3 tahun lalu. Kamu juga harus tahu dengan jelas kemampuan pemanggilan seperti apa, yang dimiliki alkemis tingkat 6 seperti Gu He di dalam kekaisaran. Jika dia membantu Misty Cloud Sekte, kemungkinan dia setidaknya bisa mengumpulkan, setidaknya 5 dari 10 kuat di kekaisaran. Oleh karena itu, Anda harus menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu sebelum menyerang Misty Cloud Sect. Hai Bodong berbicara dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia hampir melupakan orang penting ini. Gu He juga seorang alkemis tingkat 6. Xiao Yan dengan jelas mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh seorang alkemis dari tingkat ini. Saat itu, para ahli yang telah dikumpulkan Han Feng,
dari daerah sudut hitam bahkan membuat akademi dalam sakit kepala. Meskipun kemampuan pemurnian Gu He mungkin lebih rendah dari Han Feng, tapi dia adalah seorang alkemis sejati tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Namun, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah, dia juga merupakan masalah besar. Gu He bukanlah orang biasa. Meskipun hubungannya dengan Mystic Cloud Sekte tidak lagi sebaik dulu selama beberapa tahun ini, dia pada akhirnya adalah penghargaan penatua dari Mystic Cloud Sect. Hai Bodong berbicara dengan sedikit sakit kepala. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia mengetuk jarinya dengan lembut sebelum tiba-tiba berbicara beberapa saat kemudian, bisakah Hai Tua melakukan kontak dengan Gu He? Hai Bodong kaget saat mendengar ini. Dia merenung sejenak sebelum berbicara perlahan. Gu He juga seorang penatua dalam nama dalam asosiasi alkemis. Mungkin kita bisa meminta Fama untuk menemukannya. Karena itu masalahnya, mari kita minta Fama untuk maju dan mencari Gu He. Yang terbaik adalah aku bisa bertemu dengannya. Aku akan memikirkan cara untuk membuatnya mempertahankan netralitasnya. Xiao Yan mengangguk dan menjawab. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens Part 39. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.